Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pencuri sepeda motor di Padang ditangkap di Padang Panjang. Kotak suara jatuh dari atas truk pembawa logistik, timpa dua pengendara sepeda motor. Seorang murid sekolah dasar tenggelam saat mandi-mandi di pantai. Seorang pemuda bernama Eko, berusia 26 tahun, warga Lubuk Begalung ini hanya bisa pasrah saat digelandang tim Klewang ke Kota Padang pada Rabu petang. Pelaku ditangkap petugas gabungan Polresta Padang dan Polres Padang Panjang karena pelaku kabur ke Kota Padang Panjang usai mencuri sepeda motor di kawasan Lubuk Begalung milik seorang penghuni rumah indekos pada September lalu. Selain pelaku, petugas ikut menyita barang bukti sepeda motor hasil curiannya dan sebuah kunci letter T sebagai alat yang digunakan. Hasil pemeriksaan sementara, Eko tidak hanya 1 kali mencuri sepeda motor, namun sudah 5 kali dan sasarannya adalah sepeda motor yang terparkir di rumah sewaan. Pelaku juga tidak beraksi seorang diri, namun dibantu rekannya yang sudah ditangkap. TKP tepatnya itu di sebuah rumah kos. Untuk korban kebetulan memberitakan di media sosial setelah mendapat informasi tentang keberadaan tersangka, kita menghubungi korban dan memastikan bahwa benar ada kejadian tersebut dan kita langsung berangkat ke tujuan yang mana tempat tersangka diamankan. Jadi kita mendapat informasi dan dibantu oleh rekan kita dari Polres Padang Panjang. Kini, pelaku dan barang bukti telah ditahan di Polresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Nasib naas menimpa 2 pengendara sepeda motor asal Panti, Pasaman saat melintas di depan gudang logistik KPU Pasaman pada Jumat pekan silam. Rian dan Rahmat yang hendak menuju kantor dinas catatan sipil untuk mengurus KTP tertimpa tumpukan kotak suara hingga sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh dan helm yang mereka gunakan pecah. Saat melintas, tumpukan kotak suara bagian atas secara tiba-tiba jatuh dari truk pembawa logistik pemilu hingga menimpa mereka berdua. Truk sedang parkir di pinggir jalan di depan gudang KPU karena sedang proses bongkar muat. Sepeda motor milik korban hancur di bagian depan dan pecah di bagian samping. Rahmat yang merupakan penumpang mengalami sakit di bagian kepala dan kaki kanan. Sementara Rian sebagai pengendara tidak mengalami apa-apa. Kardus yang jatuh dari mobil musuh itu. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Dari Panti mau ke kantor Capil. Kantor Capil. Alhamdulillah sekarang sedang dilakukan observasi namanya, Bang. Karena kan kita ditimpa oleh kardus itu, Bang. Jadi diobservasi dulu bagaimana perkembangannya 2 jam ke depan. Ke kepala ya? Tepat langsung ke kita nih, Bang. Ke kepala ya, Bang ya? Diduga kecelakaan itu disebabkan adanya kelalaian saat menurunkan kotak suara dari truk ke gudang logistik. Terlebih tidak ada rambu pengaman di pinggir jalan ketika peristiwa itu terjadi. Rambu pengaman baru dipasang seadanya setelah peristiwanya terjadi. Pasca kecelakaan, korban langsung dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan medis. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Pasaman.
Seorang murid sekolah dasar yang berusia 12 tahun, Sabtu siang pekan lalu, tenggelam di pantai Sikabau, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat. Saat itu, korban bersama teman-temannya sedang asik mandi-mandi di pantai Sikabau. Namun 2 orang terseret ombak dan tenggelam. 1 orang bernama Zahira, berusia 12 tahun, berhasil selamat. Sementara 1 orang lainnya yang bernama Ririn, berusia 12 tahun, hilang dan masih dalam pencarian. Tim gabungan Basarnas, BPBD, polisi, tentara dan warga melakukan pencarian di lokasi yang diduga korban terbenam. Namun korban belum ditemukan. Diduga korban terseret arus ketika berenang-renang di pantai. Kemudian dari laporan warga tadi ada 1 orang yang selamat atas nama Zahira umur 12 tahun dan korban atas nama Ririn umur 12 tahun masih dalam pencarian. Untuk saat ini malam ini pencarian untuk sementara dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan di pinggir-pinggir pantai dan akan dilanjutkan esok pagi. Hingga Sabtu sore, tim masih memantau di sejumlah titik di tepi pantai Sikabau. Sementara pencarian akan dilanjutkan esok harinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kumpulan asap tebal menyelimuti pasar kuliner Padang Panjang Jumat siang pekan lalu. 7 bangunan semi permanen yang juga digunakan sebagai tempat usaha ludes dilalap si jago merah. Alhasil, 9 keluarga harus kehilangan tempat usaha yang biasa digunakan untuk berjualan kuliner. 13 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi. Tidak hanya dari Padang Panjang, tapi juga dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam. Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Adapun dampak kebakaran, jumlah terbakar adalah 7 unit rumah semi permanen dengan kondisi rusak berat. Luas area yang terbakar kurang lebih 500 meter persegi dengan jumlah penghuni 9 kepala keluarga. Untuk luka-luka dan korban meninggal nihil, sedangkan kerugian material masih dalam tahap perhitungan. Saat ini untuk penyebab dan kronologi kejadian sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena tak banyak barang-barang korban yang bisa diselamatkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang.